Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Kita langsung aja ya Pak. Jadi dalam pelatihan BIMTEK penanganan dan penurunan stunting Desa Pondok Makmur pada kali ini kita membahas judul tentang hubungan KB terhadap pencegahan stunting. Perkenalan dulu. Tadi disampaikan oleh moderator bahwa kita perkenalan dulu karena KB itu harus perkenalan dulu katanya. Kalau tidak kenal tidak sayang katanya. Jadi saya Mulyadi, istri 1, anak 2 orang, menggunakan alat obat KB IUD. Istrinya yang menggunakan, bukan saya, tapi dukungan saya seperti itu. Untuk yang pertama mungkin saya minta kader dan bapak-bapak untuk berdiri dulu sebentar aja, berdiri. Berdiri dulu, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Digenggam tangan. Kayak gini. Itu sampai 10 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dirubah posisi tangan. Dirubah. Arahnya aja. Dirubah. Kayak gini aja. Jadi terima kasih. Nanti saya jelaskan tentang perubahan ini. Di akhir saya jelaskan tentang perubahan ini. Oke? Silakan duduk. Lanjut. Ya Pak. Nih. Lanjut Pak. Itu di sana. Saya membaca ya Bapak. Saya nggak hafal seluruh slide yang saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri nggak hafal saya. Jadi saya membaca aja. Jadi tentang BKKBN. BKKBN dalam hal ini lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang perkembangan dan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi pembangunan dan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Jadi perkembangan penduduk diantaranya kita harus melakukan setidak-tidaknya menggunakan KB. Nanti saya jelaskan juga tentang KB, macam-macam KB seperti itu. Dan pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga diantaranya seperti ini. Peningkatan SDM. Terus yang berikutnya, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 baru-baru ini. Ditunjuk sebagai koordinator tingkat pusat. Jadi di tingkat daerah, tingkat provinsi itu kita sudah membentuk yang namanya TPPS, Tim Pendamping Percepatan Penurunan Stunting. Di tingkat kabupaten pun kita membentuk yang namanya TPPS tingkat kabupaten. Dan tingkat kecamatan pun kita membentuk TPPS tingkat kecamatan sampai ke desa. Jadi di TPPS tingkat di desa itu ada lagi istilahnya multi level tadi, multi level marketing, itu namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, seperti itu. Lanjut. Jadi berdasarkan visi dan misi pemerintahan Presiden yang sekarang aja ya, itu konsentrasinya kerja terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, butir pertama dan butir kelima menyatakan bahwa kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa, seperti itu. Lanjut. Jadi diperlukan banyak upaya intervensi selain mencapai generasi bangsa yang unggul. Harapannya nanti itu generasi emas di 2045. Harapan kita yang sekarang, pembinaan SDM yang sekarang itu, harapan kita di 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia kita tidak stunting lagi dan bisa bersaing. Tadi cakap-cakap dikit dengan Pak Ustaz,
tentang pemberdayaan masyarakatnya. Kita tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul seperti itu. Nah, bangsa kita istilahnya, mohon maaf ini pakai istilah dianggap bodoh itu sudah lumrah ya Pak. Sudah lumrah seperti itu. Nah, jadi harapan kita anak yang kita hasilkan dari sekarang seperti yang kesepakatan yang kita tulis tadi, itu nanti kita sebagai masyarakat yang sekarang itu mencetak generasi emas di 2045 yang akan datang. Berikutnya, penurunan prevalensi stunting pada balita adalah agenda utama pemerintahan RI. Upaya kecepatan pencegahan stunting agar konvergen baik pada perencanaan pelaksanaan termasuk pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkat pemerintahan termasuk desa dalam percepatan pencegahan stunting. Itu tadi dibentuklah TPS dan TPK seperti itu. TPPS dan TPK, tim pendamping keluarga seperti itu. Ini stunting. Sebenarnya stunting sudah tahu semua ya Pak. Nah, akibat dari gizi kronis di 1000 APK. Nah, jadi pendampingan yang seperti yang kita sepakati bersama tadi, mungkin di dinas kesehatan atau puskesmas itu sudah membentuk yang namanya pendampingan itu. Jadi di pendampingan di 1000 HPK itu harapan kita juga nanti pemerintahan desa Pak Besar selain membuat kesepakatan yang tadi itu juga membuat kesepakatan ini tadi belum final ya kesepakatannya. Kalau belum final, harapannya saya sama yang hadir sebagai peserta hari ini juga membuat kesepakatannya seperti ini. Pendampingan pernikahan itu 3 bulan sebelum pernikahan. Nah, jadi konselingnya bisa oleh KB, oleh dinas kesehatan, oleh pemerintahan desa, atau keamanan dan ketertiban seperti itu. Boleh nggak kira-kira saya tambah programnya, kesepakatan tadi, bapak-bapaknya, bapak-bapak dan ibu-ibu? Kesepakatan bersama. Maksudnya gini Pak, kesepakatan seluruh nanti, ini kan hanya kesepakatan pelatihan kader. Ya, kesepakatan pelatihan ini. Kita kan nanti ada juga penjelasan tentang TPK, TPPS dan TPK seperti itu. Ini kan pelatihan, harapannya seperti yang Pak Osar sampaikan tadi, kita membentuk kesepakatan bersama di desa kita ini. Mau nggak desa ini atau seluruh masyarakat yang hadir di sini setidak-tidaknya melakukan pendampingan. Nah, memang pendampingan itu dilakukan oleh bidan, oleh PKK, kader KB, dan kader-kader lainnya. Tapi mau nggak kesepakatan kita itu kita buat atau himbauan dari desa agar masyarakat yang mau mendaftarkan pernikahannya itu mendaftarkan sebelum 3 bulan menjelang pernikahan. Jangan ujuk-ujuk mau menikah baru melaporkan ke KUA seperti itu. Bisa nggak dibikin kesepakatannya seperti itu? Ini untuk pencegahan stunting. Karena pencegahan stunting itu tidak bisa ujuk-ujuk kita melakukan pemberian PMT dan hal-hal lainnya gizi seperti itu. Kalau sudah terjadi, kita tunggu aja hasilnya di ke depan seperti itu. Jadi kita dari hulu menjelang pernikahan kita berikan materi-materi kepada catin itu. Bisa nggak kita masukkan ke dalam kesepakatan akhir? Pendampingan keluarga agar desa tidak mengeluarkan rekomendasi nikah sebelum 3 bulan melakukan pendampingan. Bisa? Kepala desa. Dia akan pernikahan pertama. Kalau itu kan langsung ke KUA biasanya yang melakukan rekomendasi ini kan Pak KUA. Enggak, surat NA-nya, surat awal. Itu juga bisa diputuskan sekarang Ya. Pak itu. Hah? Bisa diputuskan sekarang, jangan dulu masalahnya itu baru kajian khusus lagi. Nanti kita melibatkan kepala desa dan perangkat yang lainnya juga ke masyarakat Pak. Ya, itu tadi. Kita cuma mengajukan. Cuma Ya, takutnya nanti waktu pelaksananya tidak bisa dilaksanakan Pak. tidak bisa Otomatis dilaksanakan. kan desa kena sanksi. Ya. Enggak. Ini kesepakatan di waktu pelatihan. Nah, ya, kita usahakan aja. Karena tidak berupa peraturan, himbauan aja jadilah. Nah, ya, himbauan kepada calon pengantin atau anak-anak yang sudah mau menikah
Untuk himbauan aja Pak, boleh. Nah, ini bisa masuk kesepakatan Pak. Jadi penerapan hukum, bukan hukum, pencegahan stunting itu memang dari hulu, dari calon pengantin itu, agar mengenal semua tentang baik kesehatan, tentang KB atau keamanan dan psikologinya seperti itu. Karena orang-orang yang sedang hamil itu psikologinya harus bagus juga seperti itu. Ini anak yang mengalami stunting itu risikonya tidak hanya di 2 tahun. Setelah itu, setelah dewasa pun berisiko terhadap banyaknya penyakit, mudah terdampak penyakit seperti itu. Daya tahan tubuhnya kurang seperti itu. Lanjut. Ulang yang tadi udah. Ulang yang tadi. Ini ngapa keluar? Lagi Pak. Nah, jadi tujuan utama KB adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan KB diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan sehingga tingkat percepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Jadi kenaikan produktif kita dalam harapan pemerintah pusat itu bukan kuantitas saja, kualitas pun tetap harus terjaga. Kualitas manusia, sumber daya manusia kita, karena di 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045 itu kita setidak-tidaknya melakukan persaingan bebas dan pemerintahan. Nah, selain pemerintahan kita tidak ada lagi intervensi pemerintah dalam ekonomi nanti. Bisa jadi pemerintah kita hanya menyiapkan lapangan pekerjaan, tapi tenaga kerjanya tidak lagi dari Indonesia seperti itu. Karena kualifikasi ini ngomong yang tadi ya Pak, kualifikasi kita tidak mencukupi untuk itu seperti itu. Nah, jadi harapannya seperti itu. Berikutnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertambahan penduduk suatu negara sesuai dengan konsep norma keluarga bahagia sejahtera, yaitu dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran, cuma mengatur jumlah kelahiran gitu. Nah, tidak-tidaknya anaknya nanti dengan kelahiran yang diatur itu anaknya tidak stunting. Lanjut. Upaya mengatasi masalah pendudukan, yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk. Terus meningkatkan pemerataan pembangunan. Kalau pemerataan pembangunan sudah semua ya Pak, dengan dana desa, pemerataan pembangunan berdasarkan usul-usulan dari baik itu di kegiatan rapat-rapat apa namanya? Nah, itu sudah semua dilakukan. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Mungkin di sini, mungkin program desa juga bisa melakukan. Itu lapangan pekerjaannya diantaranya itu ketahanan pangan. Nah, itu menyediakan setidaknya itu kolam dan desa ataupun tingkat pertaniannya diatur dengan desa seperti itu. Melakukan program transmigrasi, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Itu harapan kita. Posyandu sebenarnya 1 kali aja perbaikan gizi disampaikan oleh Pak Ustadz tadi tidak bakal tercapai untuk 1 kali diberikan PMT di posyandu itu juga akan terjadi. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Ini di desa kita atau di Kecamatan Hermojunto sarana dan prasarana sudah lengkap semua. Puskesmas ada, pos Bindes ada, dan posyandu pun sudah dilengkapi oleh desa seperti itu. Ini pengenalan macam-macam alat obat KB. Ini tadi untuk mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, kan harapan kita itu tidak terjadi stunting. Jadi dalam hal ini saya sebenarnya agak agak miris juga. Banyak sekali keluarga itu menitik beratkan KB atau alat cara KB itu mengatur jarak kelahiran itu hanya kepada ibu-ibu. Bapak-bapaknya tidak tahu sama sekali.
Bapak RW, ketua RW dan dusun, kades, kadus itu selalu tahu nggak kira-kira istrinya menggunakan KB apa? Tahu lah. Berarti isu di masyarakat benar ya? Hah? Benar, nggak tahu. Jadi diserahkan aja sama ibunya. Iya, yang penting kamu sehat, tidak mengalami kendala setelah itu. Ya, sudah. Saat saya butuh, saya butuh. Aman. Yang penting situ nggak dulu lah. Ya. Saat butuh aman. Cari yang cocok. Nah, jadi di sini KB sebenarnya keluarga berencana. Yang merencanakan keluarga itu adalah bapak dan istri, ibu ya. Nah, jadi yang KB aja ada tahu seperti itu. Memang tidak menggunakan, tapi harus tahu juga seperti itu. Yang pertama pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesteron dan hormon estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi, pertemuan sel sperma dan telur seperti itu. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet. Ini harus diminum semua. Setiap apanya itu, setiap siklusnya diminum. Ada siklusnya, ada tanda panahnya kalau biasanya yang minum ibunya. Seharusnya si suami tadi juga mengingatkan, jangan asal butuh ingat. Nah, seperti itu. Karena pil KB ini agak sama-sama dengan pilkada. Pil KB kalau diminum berhasil, kalau pilkada berhasil lupa. Nah, kelebihannya tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8%. Haid menjadi lancar dan kram berkurang sangat haid. Tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat mengeringkan haid. Kekurangannya tidak dapat mencegah penyakit menular seksual karena tidak berupa kondom, tidak ada penghubung seperti itu. Lanjut. Dan tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara dan kanker rahim, migrain serta tekanan darah tinggi. Nah, jadi tidak cocok bagi orang yang mengalami penyakit-penyakit seperti tadi. Nah, ibu bapaknya alat KB-nya aja nggak tahu seperti itu. Nah, apalagi penyakit istrinya. Nah, jadi harapannya nanti dengan pembelajaran ini bapak-bapaknya dan ibu-ibunya juga harus menjelaskan kepada bapaknya agar mengetahuilah setidak-tidaknya mengetahui alat KB apa yang digunakan si istri seperti itu. Berikutnya ini kondom pria, mungkin ini jarang juga jadi bahan tertawaan sebenarnya. Jadi tapi sebenarnya ini yang paling bagus menurut saya. Karena saya pengguna yang pertama dulu saat tahu mengatur jarak kelahiran, karena ini tidak mengandung hormon seperti itu. Pengaruhnya tidak ada, paling berpengaruh saat berhubungan itu mungkin ada ibu-ibu yang alergi terhadap karet seperti itu. Terbuat dari karet atau latex, dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina mencapai telur. Kelebihannya harga memang terjangkau, praktis dan mudah digunakan, dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Mudah diperoleh di toko atau apotek. Tingkat kegagalannya 15%, terutama jika pengguna kondom kurang tepat. Yang dipasang di sini. Kalau dulu kan arahnya sini. Ngasih contohnya pasang sini. Nah, jadi saat berhubungan tetap kondomnya pasang sini. Jadi kebablasan seperti itu. Berikutnya suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin, mampu menghentikan kejadian ovulasi berdasarkan periode penggunaan. Ada 2 jenis suntik KB, yaitu 3 bulan dan 1 bulan. Kelebihannya lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya harga relatif mahal.
agak mahal. Tapi kalau di BKKBN itu diberikan gratis kepada masyarakat. Nah, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual karena persentuhan langsung dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah. Dan ini yang semuanya hormon ini ada bagi wanita itu dingin terhadap pasangannya. Salah satunya dingin terhadap pasangan dan bercak-bercak di wajah itu pengaruh KB. Nah, dingin terhadap pasangan, tidak mau melayani. Nah, itu yang susahnya nanti. Iya Pak, mau nggak nanti menggunakan hormon ini, nggak mau lagi melayani? Nah, ada nggak kejadiannya seperti itu? Yang kedengaran, nah yang tidak di sini enggak, yang kedengaran. Lanjut. Berikutnya implan KB. Implan atau susu merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 bulan. Taruh di sini. Ibu-ibunya juga yang nanggung. Bapak-bapaknya nggak mau tahu lagi. Nah, yang tahunya saat siap. Kelebihannya sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Nah, tahan lama hingga 3 bulan. Kekurangan biaya relatif mahal, lebih mahal dari suntik tadi. Kalau dibeli umum, tapi kalau BKKBN menyediakan gratis. Nah, tetap BKKBN menyediakan gratis. Nah, siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Resiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan. Yang jelas luka. Untuk pemasangan itu dilukai di bawah kulit seperti itu. Yang memasang pun tenaga profesional, bidan yang sudah terlatih. Nah, dilatih oleh BKKBN untuk melakukan pemasangan alat obat KB seperti itu. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Ini karena tidak ada perlindungan saat berhubungan, pasti tidak dibatasi saat berhubungan. Nah, jadi tidak melindungi. Berikutnya IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan dalam rahim. IUD atau KB spiral dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur, seperti itu. Ada 2 jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun. Ini lebih bagus benar saat menggunakan KB ini, jangka waktunya 10 tahun. Tapi saat perencanaan keluarga, saat ingin punya anak lagi, itu bisa dilepas. Tidak harus ingin punya anak lagi, itu di 10 tahun yang berikutnya enggak. Saat 5 tahun, pengaturan jarak kelahirannya itu bisa dilepas seperti itu. Kelebihannya tidak memerlukan perawatan yang rumit, tahan lama, 10 tahun, lama loh Pak, Bu. Terus kekurangannya IUD dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar. Berikutnya risiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Risiko efek samping seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian. Ini sering di 3 bulan 6 bulan pertama itu pendarahan yang diakibatkan IUD tadi itu drop jadinya. Si asetor tadi drop, jadi minta dibuka. Nah, karena mungkin pendampingan dari kader, dari keluarga sendiri, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi dibuka. Nah, ini kondom wanita juga ada. Ini wanita lagi, menanggungnya wanita. Ya, kondom wanita berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria karena karet sama karet nanti ketemu nggak enak jadinya. Nah itu. Nah, kelebihannya memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Ini kalau seandainya ini ada
Kalau yang kondom, yaitu seandainya ada keluarga itu mengalami PMS atau penyakit menular seksual, itu sebaiknya menggunakan spilis atau HIV/AIDS, itu sebaiknya menggunakan alat-alat seperti ini. Terus kekurangannya kurang efektif daripada kondom pria karena pemasangannya susah. Nah, terus muncul bunyi yang mengganggu saat digunakan, nggak nyaman. Hanya sekali pakai, tingkat kegagalan mencapai 21%, hampir sepertiga kegagalan. Nah, berikutnya spermisida. Ini agak jarang di masyarakat. Yang batas yang 6 tadi baru yang umum di masyarakat. Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jeli, krim, membran atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Nampaknya langsung membunuh ini. Harga terjangkau, kelebihannya harga terjangkau, mudah digunakan. Kekurangannya beberapa jenis spermasida perlu diaplikasikan sebelum berhubungan itu 30 menit. Resiko terjadinya iritasi pada organ intim. Penggunaan perlu disertai dengan alat kontrasepsi lain, misalnya kondom. Itu tingkat kegagalannya 29%. Berikutnya diafragma merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet berbentuk kubah. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di mulut rahim. Ibu-ibu lagi di tempat ibu-ibu itu. Nah, sebelum berhubungan seksual dan umumnya digunakan bersamaan dengan spermisida. Jadi dua-dua alatnya itu spermisida sama diafragma digunakan bersamaan boleh. Harganya terjangkau, kekurangannya tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Tingkat kegagalan memang nggak lebih kecil dari tadi, 16%. Nah, berikutnya pemasangan terus dilakukan oleh dokter. Ini susah. Sebenarnya harus IUD tadi ya, pemasangan langsung 10 tahun seperti itu. Harus dilepaskan saat haid. Berikutnya cervical cup, ngomongnya aja susah. Nah, berbentuk seperti diafragma tapi memiliki ukuran lebih kecil. Alat kontrasepsi ini umumnya digunakan bersama dengan spermasida dan berfungsi untuk menutup jalan sperma masuk ke rahim. Kelebihannya harga terjangkau, bisa digunakan hingga 2 kali. Kekurangannya tingkat kegagalan mencapai 30%. Ini 30% dari kegagalannya. Ini pada wanita yang sudah memiliki anak dan 15% yang belum memiliki anak. Pemasangan perlu dilakukan oleh dokter. Nah, saat mau hubungan mau ke dokter dulu nampaknya. Bapak-bapaknya nggak bisa masang nampaknya, harus ke dokter seperti itu. Harus dilepaskan saat haid, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. 10. Koyo Otto Evra digunakan dengan cara ditempelkan pada kulit dan diganti setiap minggu sekali selama 3 minggu. Cara kerja koyo ini adalah dengan melepaskan hormon yang sama efektifnya dengan yang terdapat dalam pil KB seperti itu. Kelebihan, tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil karena pil kan setiap hari. Kalau ini kan per 3 minggu penggunaannya. Haid menjadi lebih lancar dan mengurangi kram saat haid. Kekurangannya harganya agak mahal. Nah, memang tidak umum di masyarakat kita seperti itu. Lanjut. Cincin vagina. Cincin vagina Nuvaring merupakan cincin plastik yang ditempatkan dalam vagina. Nuvaring bekerja dengan cara melepaskan hormon yang sama dengan pil KB. Ini wanita lagi. Kelebihannya hanya perlu diganti sebulan sekali. Siklus menstruasi menjadi lebih lancar. Kekurangannya harga relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi dan efek samping yang mirip pil KB dan koyo. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit seks.
penyakit menular seksual. Begitu. Berikutnya KB permanen. Ini KB permanen sebenarnya untuk keluarga-keluarga yang sudah memang benar-benar tidak ingin memiliki anak lagi. Nah, di wilayah kita sudah ada yang melakukan KB permanen seperti itu, baik wanita ataupun pria. Vasektomi atau tubektomi. Yang vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan, tubektomi untuk laki-laki seperti itu. Nah, ini KB alami juga ada nih dengan perhitungan kalender. Ini harus bapaknya juga harus aktif. Sebenarnya ini bagus. Dengan kalender ini bapaknya harus aktif. Melihat kalendernya, ini bisa berhubungan berarti. Seperti itu. Bapak-bapaknya harus aktif untuk mengingat kalender atau siklus menstruasi si istri seperti itu. Bapaknya nggak ada yang main ya. Lanjut. Tadi PKB melakukan 10 langkah, diantaranya pendekatan tokoh formal. Jadi pendekatan tokoh formal seperti yang disampaikan Pak Osar tadi, kami dalam pendekatan dengan tokoh formal setidaknya ada kebijakan yang Kades atau di desa itu dilakukan, bisa kami bersama-sama melakukan setidak-tidaknya menghimbau atau mengajak bersama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, baik masyarakat secara umum ataupun bapak-bapaknya. Nah, terus pendataan dan pemetaan di Pondok Makmur, alhamdulillah kalau sekarang ini kita melakukan pendataan, pemutakhiran data. Mungkin ada kader yang ikut datang ke rumah bapak, itu adalah langkah-langkah kami untuk melakukan pendataan di desa seperti itu. Dalam pendekatan tokoh informal, kepada tokoh informal pun kami melakukan pendekatan baik tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Pembentukan kesepakatan, jadi pembentukan kesepakatan seperti dilaksanakan tadi itu adalah kegiatan yang kami lakukan di lapangan. KIE oleh tokoh masyarakat. Nah, harapan kami dengan 10 langkah ini itu masyarakat pun ikut melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat lainnya. Nah, kawan-kawan yang hadir hari ini itu nanti ilmu yang disampaikan di sini, diserap di sini, itu bisa juga menyampaikan kepada masyarakat lainnya. Pembentukan grup pelopor. Nah, ini grup pelopor ini ada yang namanya BKB, BKL, BKR, dan kelompok KB seperti itu. BPKS dan PIKR. Pelayanan KBKS di antaranya pelayanan KB yang seperti disampaikan tadi, seluruh pelayanan yang ada KB yang ada 6 tadi itu bisa dilayani di puskesmas atau di kegiatan-kegiatan gerak-gerak OPD untuk melakukan pelayanan seperti itu. Pembinaan peserta KB. Jadi selain dalam pelayanan itu, kita juga melakukan pembinaan dan peningkatan cara KB kepada masyarakat tadi. Evaluasi dan catatan dan pelaporan. Evaluasi ini dilakukan oleh kami PKB untuk melakukan atau memetakan bahwa capaian-capaian target KB di desa itu sudah dilaksanakan. Kami dibantu oleh pos KB dan sub PKBD seperti itu. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah, yaitu Kementerian Presiden mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang kecepatan penurunan stunting. Dalam peraturan pemerintah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan tim percepatan penurunan stunting TPPS yang dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun di tingkat desa kelurahan. Untuk menurunkan angka stunting, Indonesia BKKBN sebagai pelopor tadi membentuk tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga inilah harapan kami dengan melakukan pendampingan sebelum cantik itu melakukan pernikahan. 3 bulan menjelang pernikahan mereka dilakukan pendampingan. Nah, terus
Pendampingan ini kalau TPPS ini bergerak nanti, TPK ini bergerak, itu harapan kami juga melakukan pendampingan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak balita seperti itu. Ini TPPS, struktur TPPS dari tingkat kecamatan tadi. Sebenarnya TPPS tingkat kabupaten juga sudah ada memiliki struktur tersendiri. Jadi dalam percepatan pencegahan stunting ini sebenarnya foto-foto yang saya tampilkan di setiap slide itu adalah advokasi kami agar nanti kedepannya seluruh lintas sektor itu ikut membantu dalam kegiatan percepatan pencegahan stunting di Muko-Muko. Nah, karena TPPS ini digerakkan itu hanya di tahun 2024. Di 2004 harapannya turun angka stunting kita itu menjadi 14% dari 30% dari 2018. 2020 masih 24%, di 2024 nanti itu turun ke 14%. Jadi bentuklah TPPS. TPPS merupakan kerja lintas sektor dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut yakni mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Kalau di Pondok Makmur rasanya enggak ya. Di Monconto pun enggak butuh kebutuhan khusus seperti itu untuk penanganan stunting. Konvergensif merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah stunting pada sasaran prioritas. Jadi sasaran prioritas kita itu calon pengantin tadi, ibu hamil dan anak dan keluarga yang memiliki anak balita seperti itu. 8 aksi konvergensi stunting. 1. Analisis situasi. 2. Rencana kegiatan. 3. Rembuk stunting sudah kita laksanakan ya. Yang aksi-aksi 1, 2, 3 itu sudah kita laksanakan. Peraturan Bupati Wali Kota tentang peran desa itu mungkin di 2000 aksinya di 2023, di 2024 itu terakhir harapannya. Berikutnya sistem manajemen data stunting, aksi ke-7 pengukuran dan publikasi stunting, aksi ke-8 revisi kinerja tahunan. Nah, ini harapannya di 2004 itu penurunan angka stunting itu sudah terjadi di Muko-Muko dan Indonesia harapannya. Ini tim yang diharapkan untuk percepatan pencegahan stunting. Harapannya ini di Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko itu strukturnya sudah dibentuk, di tingkat desa pun strukturnya sudah dibentuk. Ini tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu tim pengarahnya tetap Ibu Wakil Bupati, dari kabupaten itu ketuanya Ibu Bupati, Wakil Bupati, dan di tim pengarah di tingkat kecamatan itu Wakil Bupati dan anggotanya terdiri Kapolsek dan Danramil. Rincian tugas tim pengarah adalah memberikan arahan dalam melaksanakan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan lulus stunting di tingkat kecamatan. 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dan menyelesaikan kendala hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. 3. Melakukan rapat dan melaksanakan dengan melaksanakan 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten. Ini tim pelaksana, Pak Camatnya. Nah, rincian tugasnya. Ini Pak Camatnya sebagai kalau tim pelaksana itu ketua.
Rincian tugasnya mengkoordinasikan, memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kecamatan melalui mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting kecamatan dan desa kelurahan. Ini dia yang mengkoordinir namanya. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan melaksanakan program kerja percepatan penurunan stunting di kecamatan dan desa. Memimpin rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPS tingkat kecamatan. Mewakili TPS untuk membuat persetujuan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di kecamatan di tingkat kecamatan. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan stunting. Memimpin mini lokakarya kecamatan 1 kali dalam 1 bulan. Memimpin rembuk stunting kecamatan 1 kali dalam 1 tahun. Itu rembuk stunting sudah dilaksanakan, tapi jadi untuk yang 1 bulan untuk mini lokakarya itu harapannya nanti bisa dilaksanakan juga. Karena untuk kegiatan ini mungkin Pak Camatnya belum memahami tupoksi. Mungkin kedepannya kita dorong juga sebagai koordinator. Saya akan dorong pihak kecamatan dan pihak desa untuk melakukan tugas berdasarkan yang dibuat ini seperti itu. Yang berikutnya ketua tim pelaksana kepala puskesmas sebagai wakil ketua. Ketua pelaksana, rincian tugasnya melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan. Kedua, membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan program kerja pelaksana percepatan penurunan stunting kabupaten kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Target kita belum dikeluarkan oleh pihak kabupaten. Lanjut. Tim pelaksana, ini tim pelaksananya kepala UPT KB, saya sendiri namanya, koordinator Nilo KB, sekretaris pelaksana sebagai tim pelaksananya tadi, saya sebagai sekretarisnya. Rincian tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan data kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi. Nah ini kebijakan organisasi ini yang susah nanti. Nah, ini kebijakan organisasi ini biasanya berkaitan dengan hukum, apalagi masalah penganggaran nanti. Penganggarannya susah juga, dapat sedes. Apalagi pengorganisasian yang buat aturan seperti yang sampaikan kita bersama tadi. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. Ini memfasilitasi ini yang susah. Memfasilitasi dalam artian biasanya masalah anggaran juga ya Pak Sekdes. Karena fasilitas itu selalu berhubungan dengan anggaran seperti itu. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan. Lanjut. Bidang-bidang. Ini yang ketiga di bidang, yaitu bidang koordinasi pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ketuanya ID, ketua ID, tingkat ranting sebagai koordinator dan anggotanya yaitu bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan, lingkungan puskesmas, kader posyandu, dan pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan itu baik desa atau kecamatan. Rincian tugas memastikan
berjalannya pelaksanaan pelayanan pencatatan dan pelaporan perkembangan dan penjamin standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting. Jadi yang menentukan sasaran atau menentukan standar untuk stunting itu pihak Puskesmas gitu. Berikutnya bidang koordinasi gerakan lapangan. Itu ketua TPPK tim penggerak PKK Kecamatan sebagai koordinator dan anggotanya yaitu penyuluh KB lagi tambah lagi tugas saya. BNKB fasilitator PKK Puskesmas dan Toga Toma dan tokoh adat. Toma ini tokoh masyarakat, Toga ini tokoh obat. Toga tokoh agama, Toda tokoh adat, gitu. Dan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini susah dicari karena orang-orang masyarakat mungkin kalau di desa itu tidak ada yang berkepentingan seperti itu. Kalau di kota cukup banyak produk-produk yang bisa diajak bekerja sama untuk melakukan pembahasan atau pemberian MT seperti itu. Rincian tugas mengkoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi, perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada kelompok sasaran penurunan stunting di tingkat kecamatan. Bidang koordinasi data, sekretaris camat, penyuluh KB, PLKB sebagai koordinator dan anggotanya yaitu koordinator statistik kecamatan. Ini apakah sudah dirangkul semua? Itu yang belum kita ketahui karena di SK itu SK-nya sudah dibuat, tapi apakah ini sudah dirangkul semua itu saya belum tahu seperti itu. Karena tingkat kabupaten pun ini foto-foto yang saya tampilkan ini sudah mengkoordinasikan, tapi kadang mereka tidak tahu apa tugas mereka di situ. Bapak Kajari, bagaimana tugasnya? Bapak Kapolres, apa tugasnya? Bapak dan tim memang di kegiatan-kegiatan mereka sudah tahu tugas mereka. Mereka adalah kalau di buku-buku itu Bapak Asus nanti. Dalam artian mereka bisa dimintai bantuan baik Babinsa Dinas dan Babinsa di tingkat desa seperti itu. Rincian tugas melakukan pengumpulan data dan pendataan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasil secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kabupaten Kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan. Nah, ini tugas bidang koordinatornya. Nanti di TPPS-nya langsung, TPK-nya langsung mendampingi seperti itu. Nah, ini susahnya kita untuk pendampingan tadi itulah butuh kesepakatan atau tidak-tidaknya bukan peraturan, kesepakatan agar nanti desa itu mengeluarkan rekomendasi saat pernikahan itu 3 bulan menjelang pernikahan itu. Tim berikutnya susunan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa. Tim pengarah TPPS Kabupaten dan kepala desa. Rincian tugas membentuk TPPS desa. Kalau desa Podomoro sudah dibentuk. Rincian tugasnya ini sudah semua, pengorganisasiannya sudah, SK sudah dibentuk, tapi belum dirangkul aja ya Pak. Belum dirangkul. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan. Itu tadi pembuatan kesepakatan itu adalah tidaknya jadi kegiatan kita seperti itu. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di desa. Itu sudah kita laksanakan tadi secara tidak langsung sudah kita laksanakan seperti itu. Melakukan rapat dengan pelaksanaan 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
melaporkan penyelenggaraan penurunan stunting pada TPPS kecamatan, TPPS kabupaten setidaknya 2 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Lanjut. Ya, ketua pelaksana tingkat desa itu Ibu tim penggerak PKK desa. Rincian tugasnya mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting desa kelurahan melalui mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan stunting desa atau kelurahan. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi. 4. Memimpin rembuk stunting desa atau kelurahan 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu ketika diperlukan. Ini desa ketua TPK, tim penggerak PKK. Wakil ketua pelaksana sekretaris desa. Ini rincian tugasnya melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan, membantu ketua pelaksana dalam menurunkan strategi dan kebijakan dalam melaksanakan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting seperti yang kita buat kesepakatan tadi, Pak. Jadi program-programnya seperti itu. Yang keempat, sekretaris pelaksana yaitu pembantu pembina KB desa BTKDD, kader. Jadi kader membuat tugasnya membuat dan mengesahkan putusan dan kebijakan bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS di desa kelurahan. Kedua, mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan tentang pencegahan stunting seperti itu. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang sisa berikutnya mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS desa kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat, memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang, membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa kelurahan, melaksanakan tugas lain diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa. Dalam melaksanakan tugas, pertanggungjawaban kepada ketua pelaksana. Ketua pelaksananya dari Ibu PKK. Lanjut. Bidang-bidang. Bidang lapangan, tim pendamping keluarga. Koordinatornya bidang PKB dan pejabat PKK. Di sini juga Babin Kaptipmas ikut, Babinsa ikut di sini. Apakah SK yang kemarin sudah diberikan ke organisasi yang tadi? Enggak, ke yang sudah bilang, ke seluruh. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini mungkin nanti kalau seandainya sudah SK kita yang di Tirta Pondok Makmur itu sampaikan ke seluruh yang ada di SK. Jadi mereka mengetahui apa kegiatan, apa tugas mereka. Rincian tugasnya memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan pelaporan perkembangan serta menjamin standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting yang dilaksanakan melalui satu fasilitasi. Jadi yang ini melakukan fasilitasi dan pergerakan tim pendamping keluarga TPK. Ini
mereka inilah bidang dan pembina Babin Kamtipmas itu melakukan fasilitasi terhadap bidan dan PKK seperti itu. Berikutnya mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan, perkembangan dan penjamin standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan stunting di desa atau kelurahan. Bidang lapangan pengelola data, koordinatornya Kader Pembangunan Manusia (KPM), ada PPKBD dan sub PPKBD, koordinator posyandu dan anggota, unsur kader data dan serta pihak lain di tingkat desa, kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas di bidang-bidang. Mungkin nanti bisa di BPD-nya seperti itu. Rincian tugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada PPPS kecamatan dan PPPS kabupaten kota, serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga, TPK desa, TKK bidan KDRKD itu di tingkat desa kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lanjut. Ini membutuhkan TPK desa. Ini tugasnya tadi sudah dirinci. Dasar pembentukan TPK tim pendamping keluarga itu yang melakukan pendampingan pada keluarga tadi, ya baik itu menjelang pernikahan, menjelang 3 bulan pernikahan, atau ibu hamil dan ibu menyusui dan ibu yang memiliki anak gitu. Rincian tugasnya tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain menyediakan data operasional melalui kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan calon pasangan usia subur (PUS) selama 3 bulan pranikah, penapisan ibu hamil, penapisan keluarga terhadap ketersediaan pola makan dan asupan gizi, penapisan keluarga dengan pasangan usia subur atau PUS pasca persalinan dan pasca keguguran, penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 tahun balita, penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih sanitasinya, penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat, pendampingan keluarga berisiko stunting ditujukan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan, rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial begitu. Pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur wajib diberikan 3 bulan pernikahan sebagai bagian dari pelayanan nikah begitu. Ini sudah kami lakukan untuk pendampingan calon pengantin ini, sudah kami lakukan bekerjasama dengan KUA, bekerjasama juga dengan kesehatan, tapi tidak bisa dengan waktu tadi. Dengan waktu 3 bulan melakukan pendampingan itu tidak bisa gitu. Karena terkait dengan aturan-aturan atau hal-hal lain nanti kita dianggap menghambat. Tapi setidaknya ke depannya dengan ajakan atau himbauan dari desa itu kita bisa melakukan pendampingan selama 3 bulan. Tidak berupa kelas, tapi mungkin dalam seminggu kita melakukan pertemuan atau pendampingan kepada cantik itu sendiri. Surveillance yang terakhir, keluarga berisiko stunting digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting. Lanjut. Nah ini peraturan Permendes PDT tentang percepatan penurunan stunting nomor 8 tahun 2022.
ini pelaksanaannya harapannya di 2023. Nah itu diantaranya pelatihan kesehatan ibu dan anak. Ini ibu dan anak pun sudah harus mengikuti pelatihan nanti. Kedepannya nanti beberapa tes yang menggodok bersama WBD. Ini bocoran ini enggak bocoran, ini memang harus dilaksanakan seperti itu. Karena kemarin di pusat itu sudah diwajibkan oleh Bapak pendamping agar pelaksanaan percepatan pencegahan stunting ini itu berdasarkan Permendes harus dilakukan oleh desa ya Pak. Nah, yaitu yang pertama pelatihan dan kesehatan ibu dan anak. Jadi bukan hanya sekedar himbauan, tapi diadakan pelatihan yang nanti oleh desa dengan DT tadi. Nah, terus penyuluhan dan konseling gizi. Ini bagian kesehatan nanti. Gizi, air susu ibu, ASI eksklusif dan makanan pendamping air susu ibu. Pemberian makanan tambahan, gizi seimbang dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 tahun. Terus mengadakan tikar pertumbuhan alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dari stunting ini terjadi. Berikutnya menyediakan air bersih dan sanitasi. Berikutnya perlindungan sosial untuk meningkatkan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan. Berikutnya pendidikan tentang pengasuhan anak. Pendidikan 2 kali ini dituliskan oleh Menteri. Pendidikan ibu dan anak dan pendidikan anak itu sendiri seperti itu. Mungkin masalah kognitif anaknya. Upaya pencegahan perkawinan ini. Nah, ini masuklah kepolisian nanti. Nah, upaya pencegahan perkawinan ini dan seks bebas seperti itu. Dan penyalahgunaan naksa. Nah, berikutnya pemberdayaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Ini anak sekolah, karena remaja kita itu harapannya remaja yang bakal menjadi calon ibu atau calon bapak itu semuanya sudah memenuhi gizi-gizi seimbang. Berikutnya meningkatkan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidikan anak usia dini. Jadi pelatihan kader posyandu dan kader perkembangan peningkatan pemberdayaan manusia yaitu ditingkatkan nanti sesuai dengan dana desa ya Pak. Itu berikutnya pemberian insentif untuk kader, ini yang sulit kenapa? Diupayakan ya. Karena di desa lain, mungkin bukan di Kota Makmur itu sering terjadi miskomunikasi antara kader yang memang dikaderkan itu tidak mendapatkan insentif dari pemerintahan desa seperti itu. Nah, kegiatan lain, nah ini kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa. Mungkin tadi kewenangan lain, mungkin nanti kedepannya harapan kami sebagai penduduk KB adalah setidak-tidaknya kewenangan lain, jadi berupa aturan atau himbauan seperti itu Pak, atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan pendampingan sebelum melakukan pernikahan seperti itu. Terakhir terima kasih. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi ini Bapak. Jadi saya jelaskan sedikit mengapa ini tadi kebiasaan kita tanpa kita sadari pun kita telah melaksanakan kebiasaan itu. Tidak harus dijelaskan, harus tangan kanan duluan atau kita kiri duluan di atas, itu tidak dijelaskan, itu adalah kebiasaan. Tapi untuk merubah kebiasaan tadi, kita ubah aja posisinya, itu akan terasa ganjil ya, mengganjal di pikiran ataupun dari tindakan kita seperti itu. Jadi inilah harapan kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini kita mungkin terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak
umum dan tidak lazim dalam masyarakat atau tidak tidak familiar lah, tapi kita bisa berubah kebiasaan itu. Harapannya kami sebagai petugas di sini itu setidak-tidaknya bisa memberikan perubahan itu kepada masyarakat. Kawan-kawan yang sudah dilatih atau yang sudah mendapatkan pelatihan ini, baik itu ilmu yang dari kesehatan ataupun dari saya sendiri yang bermanfaat, itu disalurkanlah kepada masyarakat. Jangan ditelan sendiri dan bermanfaat itu sendiri. Jadikan ilmu yang bermanfaat, sampaikan kepada masyarakat bersama. Ini setiap kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi, TPPS itu adalah lingkup masyarakat sendiri. Baik kesehatan itu bagian dari masyarakat. Kami, petugas kami itu bagian dari masyarakat. Jadi kita mari bersama merubah kebiasaan-kebiasaan tadi. Mungkin setelah ini balik ke vlog, kita tidak mengingat lagi apa yang ada di sini, tapi salurkan, ubah kebiasaan kita, salurkan ke masyarakat yang lain, agar mereka pun yang tidak mendapatkan kesempatan hadir di sini mendengarkan dan belajar bersama kita, itu bisa juga mendapatkan agar kedepannya pencegahan stunting itu menyeluruh dilakukan oleh semua masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.